Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ditugaskan untuk wawancara terkait dengan tugas PPG saya yaitu LK 2.1 eksplorasi solusi masalah. Jadi di sini dari masalah yang kemarin sudah saya gali dan wawancara dengan Ibu mengenai penyebab-penyebabnya. Sekarang saya diminta untuk wawancara mengenai solusi yang harus saya ambil mengenai masalah tersebut. Nah, untuk masalah yang saya ambil di sini tinggal 4 Ibu, dari 6 kemarin saya sekarang ambil 4. Untuk yang pertama yaitu motivasi siswa dalam pembelajaran matematika masih kurang. Nah, di sini untuk akar penyebabnya ada saya ambil 2. Yang pertama yaitu cara mengajar guru lebih banyak monoton atau ceramah dan kurang menggunakan media. Menurut Ibu, untuk mengatasi hal ini solusi yang tepat seperti apa? Mohon pencerahannya. Ya, ini dari dua sisi ya, dari guru ya, Nggih. guru siswa. Nggih, nggak apa-apa dua-duanya. Jadi kalau seperti kemarin yang kita sudah diskusikan kemarin, kalau memang anak-anak kita itu sudah zaman dari dulu sampai sekarang itu untuk anak-anak kita sudah terimage bahwa matematika itu adalah momok yang sangat menakutkan. Nah, ini yang poin ini yang menjadi PR bagi guru matematika. Sehingga di dalam pembelajaran memang perlu di dalam menerapkan baik itu media, kemudian model pembelajaran yang bervariasi. Yang tentunya itu karena kalau kita hanya mengandalkan ceramah itu jelas-jelas itu tidak bisa. Jadi ini perlu adanya guru menyiapkan sejumlah persiapan. Salah satunya adalah model pembelajaran. Kemudian juga medianya atau mungkin perangkatnya ya, perangkat. Kemudian juga inovasi-inovasi yang lain. Seperti yang sudah sering dilakukan, yang biasanya itu akan menghasilkan pembelajaran yang mengesankan itu biasanya jika anak-anak kita ini diberikan motivasi, itu yang kemudian diberi gambaran untuk materi ini itu jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu nanti seperti ini. Kemudian juga kaitannya dengan mapel yang lain. Kemudian juga untuk model pembelajarannya lebih banyak kita itu memang ke arah diskusi. Itu diskusi ini kan banyak ya model pembelajaran yang akan mengangkat pada diskusi itu. Ada yang diskusinya 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Untuk yang kemarin kita bahas untuk anggotanya itu yang heterogen. Nah, kita itu tersebar dari ada dalam satu kelompok itu ada yang mahir, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Supaya nanti terjadi adanya tutor sebaya. Kemudian juga di dalam nanti itu juga ada pendampingan, artinya tidak sekedar enggak, tapi tetap dilihat keaktifan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu betul-betul diskusi? Ini juga ada penilaiannya ya. Nanti kalau tidak nanti nggak bisa. Kemudian kalau sudah guru sebagai fasilitator itu akan keliling, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak yang mengalami kesulitan. Jauh lebih ekspresif akan bertanya ketika anak itu diskusi, karena akan menemui kesulitan, sehingga akan menemukan pertanyaan. Jadi kan guru akan mendata ya anak-anak kita itu sebenarnya. Dari situ anak-anak juga akan merasa nyaman karena tidak ragu lagi ketika anak itu akan bertanya. Itu nanti diakhiri dengan kita secara sederhana, secara ya kita
tidak usah muluk-muluk, yang penting anak-anak kita bisa mengemukakan jawabannya. Siap Ibu. Lain bisa menyimak atau anak-anak kita ini sebenarnya mau atau kurang atau apa. Nah itu kemudian di akhir itu nanti anak-anak juga diberi istilahnya apa ya, post test lah gitu ya, supaya kita bisa tahu anak-anak kita ini sebenarnya paham nggak, sudah paham atau belum ya, diberi semacam post test yang sesuai dengan materi yang sedang dibicarakan, kemudian juga diberikan umpan balik berupa kesan. Jadi kesannya itu bagaimana dengan menggunakan model itu, dengan pembelajaran seperti itu, kesan anak itu seperti apa, ini juga penting untuk kita, untuk penilaian diri kita sendiri sebagai guru. Apakah anak-anak kita itu cenderung senang, apa justru tidak senang, apa malah bingung begitu. Jadi itu seperti itu langkah awal seperti itu. Siap Ibu. Terus untuk yang akar masalah yang kedua, untuk motivasi siswa adalah guru tidak memberikan semangat di awal pembelajaran. Itu biasanya guru tidak memberikan semangat, entah lupa atau bagaimana Ibu. Menurut Ibu solusinya bagaimana ini? Ya, sebenarnya ada kaitannya tadi ya Bu ya. Jadi memang ketika guru itu masuk kelas itu kan guru dari ruang guru kan sudah siap ya, maksudnya materi apa yang akan disampaikan dan model apa yang akan digunakan, kemudian medianya apa yang akan digunakan gitu ya. Ya kalau guru sebenarnya sudah siap, saya yakin begitu guru masuk di kelas tidak akan bingung, kemudian juga anak tidak bingung. Biasanya itu kan karena guru tidak siap secara materi maupun secara persiapan yang lain, sehingga begitu masuk pun jadi begitu masuk langsung memberikan materi tanpa sadar bahwa motivasi itu penting, begitu ya. Motivasi, apersepsi, begitu ya, apersepsi pendekatan dulu lah ya, anak menyambung materi yang kemarin supaya anak-anak gitu terbuka apa sih yang akan dipelajari, seberapa pentingnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari atau untuk masa depan apakah ada manfaatnya, kemudian untuk apa ini nama dengan pelajaran lain apakah ada manfaatnya gitu kan. Berarti kalau sudah cerita seperti itu kan berupa cerita dulu ya, atau dengan tayangan juga bisa, dengan tayangan kalau misalnya guru sudah kan dengan tayangan ditayangkan bahwa materi ini itu seperti itu. Saya itu sudah diberikan motivasi seperti itu, atau mungkin dengan gambar-gambar, dengan ilustrasi, dengan apa, saya kan anak-anak nanti akan termotivasi. Kemudian perhatian juga nanti akan terpusat pada pelajaran itu. Kalau misalnya pemberian ice breaking di awal itu bisa nggak Bu? Oh, sangat bisa. Ya kan itu kan salah satu sebagai bentuk motivasi, apersepsi ya. Jadi istilahnya itu sebagai apa itu? Inovasi guru itulah ya. Maksudnya kreativitas guru tersebut supaya anak-anak itu terbuka semangatnya dulu, terbuka kecintaannya dulu terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian motivasi karena kan kalau kita akan memberikan materi kan istilahnya persiapan mental anak kita ya. Terus barangkali anak-anak kita ini masih terngiang-ngiang pelajaran yang tadi atau masih terngiang-ngiang di rumah. Iya betul ya. Ibu. Iya, berikan motivasi yang tadi betul Bu, ada SPG, kemudian mungkin juga lagu, mungkin tayangan video apa saja yang jelas itu ya sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Siap Ibu. Variasi lebih bagus. Iya. Siap nanti dicoba. Untuk masalah yang kedua yang saya ambil adalah rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, di sini ada dua akarnya yang menyebabkan, yaitu guru tidak membiasakan untuk memberikan soal pada siswa yang berupa pemecahan masalah atau soal cerita gitu. Dan yang kedua adalah guru belum merancang soal cerita
menggunakan bahasa yang sederhana atau sehari-hari. Seperti itu. Solusinya kira-kira bagaimana, Ibu? Ya. Ini sebenarnya berawal dari yang namanya matematika itu kan rata-rata kita berikan dari hal yang mudah dulu. Jadi kalau misalnya salah satu materi itu kan biasanya dari yang paling untuk pemahaman dulu, anak-anak dikenalkan pemahaman, kemudian dan berlanjut lagi pada hal-hal yang menyangkut pada rumusan, kemudian menyangkut pada soal yang lebih sulit. Biasanya kalau itu kita melihatnya soal cerita itu kan biasanya sudah level lebih tinggi dibandingkan hanya soal berbentuk angka ya. Misalnya kalau apa ini soal ekonomi lah ya, misalnya yang rugi laba lah misalnya, itu kan singkat dulu ya, misalnya keuntungan jika penjual sekian gitu ya, itu kan pertama hanya seperti itu, tapi nanti akan mengarah pada soal yang berbentuk cerita. Jadi levelnya memang kita memberikan kesan yang mendalam dulu, itu anak-anak memahami soal-soal yang menyangkut dengan teori atau rumus. Nanti kalau sudah anak-anak kita ajak pada soal yang cerita, yang cerita saja kan ada cerita yang sederhana, kemudian nanti yang kompleks. Itu tetap ada tahapannya. Tetap ada tahapannya, anak-anak kita itu diberikan dari yang berpikir yang agak berpikir, kemudian yang dari yang jadi kalau anak kita ini sudah bisa mengerjakan soal yang tadi yang sederhana, kemudian yang meningkat lagi sudah bisa, mayoritas ya, yang anak kan macam-macam, paling tidak kan mayoritas gitu ya, bisa, kemudian baru yang soal yang saya kira kalau misalnya anak kita sudah diarahkan begini loh, kalau misalnya itu nanti tinggal pengaplikasian pada soal yang berbentuk cerita. Cerita kan nanti akan diubah menjadi model. Jadi memang anak-anak kita itu kalau tidak dituntun itu memang kita menjadi agak susah gitu ya. Jadi harus dibimbing gitu. Jadi memang kita perlu pembimbingan, tapi Bu, bisa juga kita juga kalau tadi sudah anak-anak sudah terbiasa dengan diskusi kelompok, itu jauh lebih bisa menerapkan, mengaplikasikan. Karena kalau sendirian, kalau misalnya berhenti tidak bisa, hanya mandek. Tapi kalau kelompok, misalnya satu mandek, satu bisa berpikir, satu bisa membantu, gitu ya. Jadi memang ini perlu yang jelas kalau untuk bisa memahami anak itu pada soal-soal yang kaitannya dengan mengubah pada bentuk model. Itu pemahaman awalnya harus tahu dulu, kemudian meningkat baru yang seperti itu. Nanti baru soal yang kompleks itu anak-anak bagi yang karena nantinya kan tetap mampunya berbeda-beda. Jadi memang sebagai guru memang tetap harus memahami karakteristik siswa. Karena kalau sudah pada masa ulangan, ya, itu kan nanti ada yang perbaikan, ada yang pengayaan. Itu gunanya kan nanti ada anak yang memang stagnan, artinya tidak bisa ini. Dan sekarang tinggal bagaimana guru mengelola anak-anak yang memang merasa kesulitan itu menjadi tidak takut, tidak terima, tidak putus asa. Nah ini kan juga menjadi PR guru ya, PR. Sehingga yang pinter begitu juga tidak merasa cukup, tapi kan tetap harus belajar. Jadi intinya ya tetap belajar. Jadi ini kaitannya dengan soal HOTS nih Bu, ada kaitannya dengan soal HOTS. Ketika anak sudah bisa menerapkan model matematika, mungkin diterapkan soal HOTS nantinya akan lebih gampang nih. Betul, iya. Kebiasaan juga, membiasakan juga. Jadi dari arah yang mudah dan
hierarki. Siap. Untuk masalah yang ketiga nih Bu, yaitu kurangnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Jadi di sini ada beberapa akar penyebabnya. Yang pertama adalah guru belum menciptakan suasana yang aktif dalam pembelajaran. Misalnya siswa tidak diminta untuk presentasi atau diskusi kelompok. Yang kedua, guru mengajar hanya dengan satu arah. Jadi guru masih sebagai sumber dan siswa hanya sebagai pendengar. Seperti itu Ibu. Dan yang ketiga itu siswa merasa takut jika apa yang disampaikan itu salah. Seperti itu. Jadi kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi itu semua bagaimana Ibu? Iya. Kelihatannya jawaban saya yang nomor 1 terus dari yang pertama sampai ini semuanya kayaknya sama ya. Karena ada hubungannya Jadi memang intinya itu sebenarnya motivasi yang diberikan oleh guru. Jadi kenapa kalau misalnya di dalam kita membuat perangkat pembelajaran terutama dalam RPP itu kan ada unsur mengenal karakteristik siswa. Karena karakteristik siswa kalau kita tahu dari awal itu nanti untuk penyampaian pembelajarannya bisa agak berbeda dengan satu anak yang lain. Tentunya dengan model-model yang akan disampaikan itu supaya bisa mengatasi itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang merasa takut, ya memang karena dari awal itu saya mengatakan bahwa matematika itu adalah momok, sehingga perlunya kreativitas guru ini menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi memang kalau saya teringat di kurikulum Merdeka ini, itu kan ada pesan ya bahwa senyum gitu. Jadi ketika gitu ya, mengajak anak-anak kita itu supaya mencintai apa yang akan kita pelajari. Jadi memotivasi, itu motivasi justru menurut saya itu paling penting. Memotivasi supaya anak itu tergerak bahwa ini yang akan dipelajari ini. Saya pikir soal sesulit apapun kalau anak kita juga tidak takut dulu, maka sedikit banyak akan terekam. Tapi kalau soalnya yang akan diberikan mudah, tapi anak sudah takut dulu, takut dengan gurunya, ya, takut dengan situasinya, takut dengan temannya, akhirnya soal semudah apapun anak tidak akan bisa. Tidak masuk. Ya, betul. PR bagi guru, PR bagi guru itu memang menciptakan suasana kelas itu supaya menyenangkan guru. Kalau anak itu sudah merasa nyaman, senang, itu pertama nyaman ya, nyaman dengan gurunya. Kalau kita anak-anak kita sudah nyaman, insya Allah anak-anak kita itu pasti dipertanyakan ketika dia menemui kesulitan. Jadi tidak diam. Diamnya anak itu kalau yang tertekan dengan yang rileks tidak. Jadi tentunya guru juga melihat sikap anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu merasa tertekan ketika menerima pelajaran kita. Kalau menerima pelajaran kita kok dengan tertekan, kelihatannya sulit dengan anak-anak. Oke, jadi kita ajak anak-anak kita itu rileks, seneng lah, ya, seneng. Sehingga guru juga perlu modal bagaimana supaya bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelas itu ya. Menyenangkan itu kan bukan yang bebas lepaskan ya, tapi menyenangkan supaya anak-anak kita itu bisa menyerap apa yang menjadi materi yang akan kita pelajari. Menikmati pembelajarannya gitu. Ya, jadi kreativitas guru memang sangat penting sehingga tidak satu arah. Kalau satu arah itu rata-rata anak-anak itu kalau tidak tahu ya diam, paham ya diam. Jadi ketika ditanya sudah paham belum, ya seperti itu, diam, tidak ada yang menjawab Bu. Iya, jadi kalau anak-anak itu kita posisikan
begitu ya, realize bahwa nanti kita akan belajar matematika materi ini menggunakan model ini, anak nanti model ini apa ya begitu ya, apalagi misalnya sudah diberikan tayangan yang menyenangkan loh gunanya nanti akan yang akan kita pelajari ini, nanti kalau di pelajaran ini nanti kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari juga digunakan begitu ya. Jadi secara real nyata itu sebenarnya apa yang akan kita pelajari itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak ternyata ya begitu ya. Itu jadi anak kan istilahnya setidak anak ini bisa terbuka. Betul. Nanti akan menemui kesulitan, insya Allah anak-anak kita tidak terlalu blank begitu ya. Misalnya nanti kita misalnya ya habis pelajaran terus diberi secari kertas tanpa nama, nggak usah diberi nama, coba tadi kira-kira yang disampaikan kira-kira paham tidak, menyenangkan tidak, kan begitu ya. Ini penting poin-poin sebenarnya ya, sebenarnya kalau guru itu bisa melaksanakan itu ada flashback ya, ada kilas balik lah dari anak memberikan itu juga nanti kan untuk perbaikan juga ke depannya. Guru kemarin berarti senang dengan model itu, berarti besok misalnya aku besok pakai model yang lain, kan bisa nanti mencari model-model yang inovatif lainnya. Berarti semuanya tetap kembali kepada model pembelajaran gitu. Mungkin akan lebih ke yang kolaborasi siswa, terus yang ke dunia nyata gitu mungkin gitu. Iya. Gitu. Motivasi yang pertama. Siap. Lanjut Ibu. Untuk masalah yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran masih sangat terbatas. Nah, di sini saya ambil akar masalahnya. Yang pertama adalah guru terlalu nyaman dengan media yang digunakan. Misalnya hanya menampilkan materi dalam bentuk Word di LCD, sehingga tidak mau mencoba untuk menggunakan fitur lain. Yang kedua, guru tidak mau repot untuk membuat soal pada aplikasi lain. Jadi guru masih suka menggunakan media kertas untuk ulangan atau penilaian gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah guru jarang menggunakan media untuk pembelajaran, misalnya tidak menggunakan PowerPoint atau video-video pembelajaran, seperti itu. Itu untuk akar masalahnya, kira-kira solusinya seperti apa Ibu? Iya, kalau ini terkait dengan guru ya, kegiatan utamanya guru, karena memang guru ini kan sebagai pemimpin pembelajaran ya, pembelajaran artinya guru-gurulah yang akan menciptakan dalam sebuah pelajaran itu akan berjalan, karena tidak mungkin kita guru diam saja anak pintar gitu. Tentunya kalau saya melihat ini tuntutan seorang guru memang kalau kita kaitkan dengan empat kompetensi seorang guru ya, itu salah satunya kan adalah profesional. Jadi profesional ya berarti guru menjadi guru yang profesional. Kemudian untuk pembelajaran yang kaitannya dengan model, kemudian inovasi, media ya. Media ini kan bisa salah satunya itu tadi, TIK itu ya. Kalau insya Allah kalau gurunya itu bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin anak-anak karena kalau kita melihat itu kan guru juga udah ditiru. Betul. Itu sudah terbiasa menggunakan teknologi ya, anak-anak juga akan terbawa. Karena kita juga harus ingat juga bahwa anak ini kan adalah peniru yang hebat. Gurunya nanti
anaknya juga ikut. Ya. Jadi memang ini tantangan seorang guru, tantangan kita sebagai seorang guru itu adalah kita harus terus untuk belajar. Karena yang namanya belajar itu kan bukan milik siswa saja ya, tapi milik kita sebagai seorang guru. Itu tetap harus belajar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan masa pandemi kemarin, itu betul. sebenarnya kan sudah memanfaatkan itu ya. Contohnya ada Google Form, ada Classroom, ada mungkin ada Zoom, ada Meet. Nah, kemudian ada juga mungkin pemanfaatan dari yang lain, misalnya medsos, misalnya menggunakan YouTube, ya, atau menggunakan media-media yang lain. Nah, ini kan perlu digali sebenarnya. Apalagi kita kan sudah masuk di Belajar ID. Itu kan itu luar biasa materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber ya, bahwa kita itu sangat-sangat luas ketika bisa menggunakan itu semua. Ada misalnya PPT yang berbentuk online, ya, kemudian banyak sekali lah ya bagian-bagian dari yang bisa kita gali di luar biasa itu. Dibanding kalau yang Google biasa itu kan terbatas. Tapi kalau kan ya memang begini Bu. Jadi bukan hal yang buruk ya. Belajar memang itu tuntutan seorang guru itu memang belajar. Makanya kenapa ada bintang, kenapa ada sosialisasi, kenapa ada workshop, itu kan salah satu upaya meningkatkan kemampuan seorang guru. Kualitasnya ya Bu ditambah. Lebih siap lagi ketika akan berhadapan dengan ilmu pengetahuan yang sekarang itu sangat luar biasa siap ya majunya. Jadi guru juga tidak puntal-puntal sehingga bisa memberikan kepada anak itu juga sendiri. Betul. Letaknya di situ. Sehingga nanti anak tidak tergagap-gagap gitu ya. Anaknya tergagap-gagap kan diharapkan kan gurunya memang sudah tidak tergagap-gagap. Kadang kalau masalah teknologi malah siswa yang lebih pintar nih Bu. Yang perlu diingat itu kalau anak-anak kita itu yang sudah mungkin mahir begitu, tetap dari guru kan tetap sebagai pengendali gitu ya. Anak kita juga paham mana sih sebenarnya yang positif, mana yang tidak. Ini kan juga tanggung jawab kita semua. Karena kalau kita kembalikan pada sekolah kita literasi ya, literasi itu kan salah satunya adalah membaca. Betul. Itu melihat video atau mendengar berita atau yang fenomena yang zaman sekarang yang ada itu sangat banyak berita A, I, U, E, O begitu. Itu kalau bisa mencermati mana yang benar mana yang tidak itu juga salah satu literasi. Sudah melakukan literasi. Sebetulnya. Itu yang sudah canggih begitu kan harus memahami mana sih yang boleh, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ini bisa juga untuk kolaborasi kan tidak menutup kemungkinan kita mengajak anak-anak kita juga untuk membuat sebuah inovasi ya, misalnya membuat media ya dengan melibatkan anak itu kan tidak menutup kemungkinan. Betul. Anak yang mampu. Gurunya harus siap dulu. Siap. Harus siap pokoknya Bu. Nanti sampai kalah sama siswanya jadi harus siap membimbing gitu. Kiranya hanya 4 masalah itu yang saya minta pendapat untuk solusinya Ibu. Terima kasih sudah banyak sekali pencerahannya. Ini nanti saya akan tampilkan di LK saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan itu
ada pencerahan. Nggih, ada, sangat ada Ibu. Tidak, misalnya masih kurang ya silakan bisa berkomunikasi. Nggih, karena nanti juga mengkaji banyak literatur Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih untuk waktunya Ibu. Semangat selalu. Semangat, bismillah. Bismillah, semangat. Ini saya akhiri record nih Ibu.